Bismillahirrahmanirrahim. Hidup bukan tentang seberapa lama kita bernafas, tetapi seberapa dalam kita menyadari setiap hembusannya. Makna hidup tak selalu ditemukan di keramaian, melainkan dalam hening yang penuh perenungan. Kehidupan yang bermakna bukan diukur dari banyaknya hal yang dimiliki, tapi dari kedalaman cara kita menjalaninya. Hidup yang berkelas adalah hidup yang memberi, bukan sekedar menerima. Terkadang berhenti sejenak lebih membuka makna daripada terus berlari tanpa arah. Orang bijak tak selalu memiliki segalanya, tapi ia tahu cara menemukan makna dari yang sederhana. Makna hidup tumbuh dalam syukur yang tenang, bukan dalam ambisi yang tak pernah usai. Hidup yang benar-benar berarti adalah ketika kita bisa hadir sepenuhnya untuk orang lain tanpa kehilangan jati diri. Dalam setiap keheningan tersimpan pelajaran bahwa makna hidup bukan tentang memiliki, melainkan memahami. Jadikan hidup bukan sekedar perjalanan panjang, tapi kisah yang pantas diceritakan dengan bangga dan rendah hati. Perjalanan hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa banyak kita belajar di setiap langkah. Setiap orang menempuh jalan yang berbeda. Jangan bandingkan peta hidupmu dengan milik orang lain. Kadang jalan terjal justru membawa kita pada tempat yang paling indah. Hidup adalah perjalanan pulang pada diri sendiri, pada kebaikan, dan pada Tuhan. Langkah kecil hari ini bisa menjadi pijakan besar untuk masa depan yang lebih bermakna. Perjalanan hidup tidak selalu lurus dan terang, tapi dalam gelap sekalipun selalu ada arah bagi yang terus melangkah. Tak semua yang terlambat itu tertinggal. Kadang hidup hanya mengajarkan kita untuk lebih sabar. Yang terpenting dalam perjalanan ini bukan hanya tujuan, tapi siapa yang kita temui dan siapa yang kita jadi. Hidup bukan tentang tiba lebih dulu, tapi tentang tiba dengan hati yang utuh. Dalam perjalanan hidup, jatuh bukan akhir. Ia adalah tanda bahwa kita sedang bergerak. Ikhlas bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi menerima hasil setelah berjuang sepenuh jiwa. Penerimaan adalah bentuk tertinggi dari keikhlasan. Saat hati tidak lagi melawan takdir, tapi berdamai dengan segalanya. Saat kamu belajar ikhlas,
kamu sedang memberi ruang bagi hatimu untuk tenang. Ikhlas tidak membuat luka hilang seketika, tapi membuatmu kuat menanggungnya tanpa keluh. Bukan karena segalanya mudah, tapi karena hati yang ikhlas menjadikan semua lebih ringan dijalani. Menerima bukan berarti menyerah, tapi memahami bahwa ada hal-hal yang memang bukan untuk digenggam selamanya. Hidup akan terasa lebih lapang saat kita belajar melepaskan apa yang tak bisa dipaksakan. Ikhlas adalah ketika kamu tetap memilih bersyukur, meski yang datang tak selalu seperti yang kamu harapkan. Penerimaan bukan tanda lemah, melainkan bukti bahwa kamu cukup dewasa untuk memahami rencananya. Di balik ikhlas yang sunyi, ada hati yang telah berlatih melepaskan dengan tenang dan tulus. Ketekunan adalah jembatan antara mimpi dan kenyataan. Bakat mungkin membawamu mulai, tapi hanya ketekunan yang membuatmu bertahan. Orang yang tekun bukan yang selalu cepat berhasil, tapi yang tak pernah berhenti mencoba. Ketekunan bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling setia pada proses. Hasil besar lahir dari kinerja kecil yang dilakukan secara konsisten. Kegigihan hari ini adalah kemenangan diam-diam yang akan bersuara esok hari. Jalan menuju tujuan jarang mulus. Hanya mereka yang tekun yang sampai di ujung. Ketekunan adalah wujud keyakinan bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Dalam dunia yang serba instan, ketekunan adalah kekuatan yang tak tergantikan. Bukan langkah besar yang menjadikanmu luar biasa, tapi langkah kecil yang tak pernah putus. Kegagalan adalah senyap yang mengajarkan arti sunyi. Darinya kita belajar bahwa tak semua jatuh berarti hancur. Kadang kita harus tersesat dulu dalam gelap agar tahu caranya menyalakan cahaya dari dalam diri. Gagal bukan tanda akhir, melainkan jeda sunyi tempat hati belajar makna sabar dan arah baru. Langkah yang patah hari ini bisa menjadi irama yang indah di esok yang belum tiba. Kegagalan menulis cerita yang tak selesai agar kita sendiri yang melengkapinya dengan keberanian. Tak ada musim yang sia-sia, bahkan gugur pun menyiapkan pohon untuk tumbuh lebih teguh. Jatuh bukan kutukan, tapi cara semesta mengajari kita tentang rendah hati dan daya tahan. Dalam luka kegagalan ada benih pelajaran yang tumbuh diam-diam lalu menguatkan.
gagal tak selalu berarti kalah. Kadang itu hanya pintu lain menuju versi terbaik dari diri kita. Biarkan kegagalan menjadi puisi pahit awalnya, namun dalam maknanya. Tak semua yang menertawakan mimpimu mengerti maknanya. Tugasmu hanya satu, mewujudkannya. Jika kau percaya pada impianmu, semesta pun perlahan akan belajar untuk membukakan jalannya. Impian adalah cahaya samar di kejauhan yang menuntun jiwa berani melangkah meski jalan masih gelap. Mimpi itu seperti bintang, tak selalu bisa digenggam, tapi cukup jadi alasan untuk terus menatap langit. Jangan padamkan nyala di dadamu hanya karena badai. Kadang impian tumbuh paling kuat saat diuji angin. Langkahmu mungkin kecil, tapi jika setia, ia akan menjelma jembatan menuju apa yang kau percaya. Impian sejati tak hanya hidup di kepala, tapi tumbuh di hati yang sabar dan tangan yang tak lelah bekerja. Biarkan impianmu berakar dalam doa dan bertunas dalam upaya yang tak terlihat orang lain. Setiap luka di jalan menuju mimpi adalah tanda bahwa kau masih memilih untuk mencoba. Impian bukan soal seberapa cepat sampai, tapi seberapa indah kau menulis ceritanya dalam perjalanan. Kedamaian sejati bukan saat dunia tenang, tapi saat hatimu tetap berdamai di tengah ributnya kehidupan. Ketenangan bukan tempat yang harus dicari, melainkan ruang yang dibangun di dalam diri. Saat kamu berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain, disitulah damai mulai tumbuh. Kedamaian batin datang saat kita memilih melepaskan, bukan terus menggenggam yang menyakitkan. Jiwa yang tenang tak diukur dari suara yang keras, tapi dari keheningan yang ia jaga dengan bijak. Hati yang tahu caranya bersyukur tak akan mudah dikalahkan oleh kecewa. Syukur mengubah hal kecil menjadi cukup, dan yang biasa menjadi luar biasa. Hidup yang dibangun di atas syukur akan selalu menemukan cahaya, bahkan di tengah gelap sekalipun. Syukur bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang menyadari bahwa yang kita miliki sudah lebih dari cukup. Dalam syukur, kita belajar bahwa bahagia bukan soal lebih, tapi soal cukup yang diterima dengan lapang dada. Semakin sering kita bersyukur, semakin ringan langkah dan jernih pandangan kita terhadap hidup. Syukur adalah ketenangan hati yang tak bisa dibeli, hanya bisa dilatih dan dipelihara.
Saat kita berhenti sejenak untuk bersyukur, kita mulai melihat keindahan yang selama ini tersembunyi. Syukur bukan hanya respon atas kebaikan, tapi juga kesadaran bahwa setiap detik kehidupan adalah anugerah. Bersyukur bukan berarti menolak untuk tumbuh, tapi menjadikan pertumbuhan itu lebih bermakna. Bahagia sejati bukan ditemukan, tapi disadari dalam nafas yang masih hangat dan langkah yang masih sanggup dijalani. Tak perlu dunia bertepuk tangan untuk merasa bahagia. Cukup hati yang diam-diam bersyukur meski tak banyak yang tahu. Kebahagiaan sejati adalah sunyi yang tenang, bukan karena segalanya sempurna, tapi karena hati yang telah berdamai dengan dunia. Seringkali kita melewati kebahagiaan sambil mengejarnya, padahal ia diam di sudut sederhana yang kita abaikan. Ada bahagia yang tak berisik, tak mencolok, hanya terasa seperti embun pagi yang menyapa lembut jiwa. Kebahagiaan sejati tak bergantung pada dunia yang ramai, tapi pada hati yang tak lagi haus akan penilaian. Saat kita berhenti bertanya, kapan bahagia akan datang, dan mulai hidup sepenuhnya hari ini, disitulah ia pulang. Bahagia sejati bukan tentang memiliki banyak, tapi tentang mencintai yang sedikit dengan sepenuh jiwa. Kadang bahagia tersembunyi dalam hal-hal kecil, tatapan hangat, pelukan diam, atau senyum yang tak sempat dijelaskan. Kebahagiaan sejati adalah saat kita tak lagi mencari cahaya dari luar, karena telah menyalakannya dari dalam. Bukan waktu yang membentuk kedewasaan, tapi keberanian untuk belajar dari yang tak pernah menyakitkan. Pertumbuhan sejati terjadi saat seseorang mulai memilih ketenangan daripada pembenaran. Yang tenang hari ini pernah bergejolak, yang bijak hari ini pernah tersesat. Seseorang mulai berubah bukan ketika diminta, tapi saat ia sadar bahwa diam pun bisa menjadi titik balik. Jiwa yang pernah retak tahu bagaimana menjadi utuh tanpa suara. Perubahan tak selalu datang dengan gemuruh. Kadang ia hadir perlahan dalam diam yang penuh makna. Semoga hati kita semua selalu dipenuhi dengan ketenangan dan kedamaian. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.